Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Seorang wanita muda yang awalnya sering diintimidasi, kini berubah menjadi wanita kuat karena penampilan dan kepribadiannya yang sangat luar biasa. Dia juga dikenal sebagai dekan yang paling cantik, paling berkuasa, dan paling bertangan besi. Kesehariannya dipenuhi banyak sanjungan dari pria kaya, serta orang-orang berpengaruh di kota itu. Hingga pada satu waktu, semua citra yang dibangunnya dengan susah payah, pada akhirnya harus hancur hanya karena sekotak alat pengaman yang ditemukan di dalam laci di kantornya. Dan di balik penampilan elegannya, tersimpan sesuatu yang kotor serta berbau amis. Ying terlahir dari keluarga bahagia yang tinggal di Shenyang, Cina. Kedua orang tuanya bekerja di BUMN dengan penghasilan yang besar, sehingga Ying tumbuh dalam lingkungan yang berkecukupan. Sejak kecil Ying dikenal cantik serta pintar. Dengan mata bulat, rambut gelap serta kulit putih, gadis itu tampak seperti boneka porselen. Keluarganya merasa sangat beruntung karena memiliki seorang putri yang cantik luar dalam. Ying yang berhati lembut juga sering membantu orang lain yang sedang kesusahan. Pada tahun 1991, Ying diterima di Departemen Kedokteran di Sekolah Tinggi Kedokteran Guizhou. Selama setahun, dia fokus pada studinya dan meraih peringkat teratas dalam setiap ujian. Hal ini membuat teman-teman dan gurunya selalu memuji kehebatan gadis itu. Setelah lulus kuliah, Ying kembali ke kampung halamannya untuk bekerja di rumah sakit, di mana dia sangat dihormati oleh semua orang. Pekerjaan dan kehidupan Ying berjalan lancar, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Akibat krisis ekonomi nasional, semua perusahaan mengalami gelombang PHK, termasuk juga orang tua Ying. Bahkan rumah sakit tempat dia bekerja juga kesulitan dalam beroperasi. Karena kesulitan ekonomi yang dihadapi, Ying memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Saat itulah teman-teman kuliahnya dulu memberitahu jika di Zhongshan sedang terjadi pembangunan besar-besaran, termasuk rumah sakit baru, yang di sana akan diberikan gaji serta tunjangan besar. Dan yang lebih penting, mereka membutuhkan banyak tenaga medis. Atas saran teman-temannya, Ying pun memutuskan pindah ke kota itu dan bekerja di rumah sakit Zhongshan Boai. Saat diterima, dia tidak pernah menyangka akan berhasil bekerja di sana dan memulai karir sebagai dokter magang. Meskipun posisinya rendah, Ying selalu menunjukkan semangat kerja yang sangat tinggi dan merawat setiap pasien dengan penuh perhatian. Pada satu hari, Ying mendengar tentang seorang pasien yang tidak mampu membayar tagihan pengobatan. Tanpa ragu, dia menggunakan uang pribadi untuk membantu pasien tersebut. Perbuatannya membuat banyak orang tersentuh ketika mengetahui ada seorang dokter magang berhati mulia yang di masa depan, karena kepribadiannya yang ceria dan keahliannya dalam bidang medis, Ying segera memenangkan hati banyak pasien. Seiring berjalannya waktu, Ying yang telah magang cukup lama mulai merasa heran. Di saat semua teman-temannya telah dipromosikan, Ying yang memiliki kemampuan dan perilaku sangat baik, serta layak untuk dipromosikan ke pekerjaan penuh waktu, justru tidak pernah mendapatkan promosi dan bahkan masih berada di posisi awal. Merasa hal ini tidak adil, Ying memutuskan untuk bertemu dengan pimpinan rumah sakit. Tetapi sayangnya, respon yang diterimanya sangat dingin. Di awal kedatangannya ke rumah sakit itu, pimpinan sangat memperhatikan Ying karena kecantikannya. Dia sering mengundangnya untuk menghadiri pertemuan departemen, namun wanita itu sering menolak dengan berbagai alasan. Meskipun sang pimpinan awalnya bersikap toleran terhadap penolakannya, namun karena terlalu sering ditolak, sikap pria itu pun berubah dan secara perlahan mulai mengasingkannya. Setelah memikirkannya dengan jelas, Ying akhirnya menyadari bahwa rekan-rekan yang mendapat promosi adalah orang-orang yang aktif serta selalu hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan sang pimpinan.
sedangkan dia sendiri tidak pernah terlibat dalam pertemuan tersebut. Dan berdasarkan rumor yang didengarnya, dalam pertemuan tersebut tidak hanya membahas pekerjaan, tetapi juga membahas hal-hal berbau tabu yang menyenangkan untuk burung nuri sang pimpinan. Menyadari hal ini, Ying yang masih menolak dan percaya diri akan maju tanpa bantuan siapapun, memutuskan untuk tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Dia telah bertekad akan terus berusaha dan bekerja keras memperbaiki diri, serta melayani pasien seperti anggota keluarga dan membantu rekan-rekan lainnya tanpa mengeluh. Namun semua usaha serta impiannya kandas ketika menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dan seberapa baiknya dia bekerja, jika tanpa bantuan dari pihak atas, dia tetap tidak akan dipromosikan. Sebaliknya pekerja magang yang baru saja masuk justru mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Lambat laun Ying merasa kesal atas ketidakadilan ini, dan dia mulai menyadari bahwa tanpa pengorbanan, dia tidak akan pernah mendapatkan promosi. Didorong oleh emosi, Ying yang tadinya idealis, kali ini menurunkan egonya dengan bersedia mengikuti segala peraturan yang dibuat sang pimpinan. Ketika diundang ke pesta berikutnya, Ying berakting sebagai wanita menyenangkan. Dia berusaha menunjukkan rasa tertarik pada lelucon busuk yang dilontarkan oleh para pimpinan. Meskipun selama pertemuan berlangsung dia harus menjadi bahan olok-olokan, tetapi Ying menahan semua itu dengan ikut tertawa. Semalaman, dia berusaha menjaga penampilan dengan baik serta sedikit menggoda. Dan berkat aktingnya, tidak lama setelah pertemuan tersebut, Ying pun menerima promosi pertamanya. Seperti membuka kotak Pandora, saat itu Ying tidak bisa lagi berhenti. Seseorang yang dulunya fokus pada pekerjaan, kini telah berubah menjadi ani-ani kelas atas. Yang dalam berbagai situasi, dia akan menggunakan kepandaian dalam berbicara yang membuatnya dicintai oleh para pria. Dan setelah menjalin hubungan cinta satu malam dengan beberapa pria di antara para pimpinan, Ying pun semakin mudah untuk mendapatkan promosi. Pada Agustus 2005, Ying diangkat menjadi wakil kepala bagian Departemen Medis dan Pendidikan yang selang beberapa bulan setelahnya, dia kembali diangkat menjadi kepala Departemen Farmasi dan wakil kepala Departemen Pendidikan Kedokteran. Hanya dalam 2 bulan bekerja di posisi ini, dia pun kembali terpilih sebagai wakil dekan rumah sakit Boai. Dan kurang dari 2 tahun kemudian, Ying yang saat itu baru berusia 38 tahun, kembali dipromosikan menjadi dekan rumah sakit tersebut. Kecepatan promosi yang luar biasa ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pribadi Ying, karena di antara para pemimpin rumah sakit, dia adalah yang termuda dan memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah. Tetapi pada akhirnya, Yinglah yang menduduki posisi jabatan tertinggi. Namun setelah menjadi dekan, saat itu Ying masih belum puas. Di balik semua itu, keinginannya untuk menyenangkan para pejabat dan orang-orang berkuasa perlahan semakin berkembang. Tidak peduli di mana dia berada atau apa yang sedang dia lakukan, Ying selalu siap untuk melayani para pimpinan. Selama masih ada kebutuhan, dia pasti akan melayani orang-orang di sekitarnya. Meskipun saat itu Ying telah menikah, namun dia tetap menggatal melayani para om-om senang tanpa mempedulikan perasaan suaminya. Wanita itu bahkan secara terang-terangan membawa laki-laki yang berbeda secara terbuka. Dan sang suami yang tidak bisa berbuat apa-apa saat itu hanya bisa tutup mata seolah tidak pernah mengetahui apa yang terjadi. Semua pengorbanan Ying yang dengan sukarela melayani pimpinan berhasil mengantarnya sebagai sekretaris komite partai di rumah sakit. Hal ini membuatnya menjadi orang yang sangat berpengaruh dan memiliki hak suara penuh atas semua keputusan yang akan dibuatnya. Dan setelah memegang tampuk kekuasaan, kali ini wanita itu mulai mengejar kekayaan yang bagaikan tuyul. Dia ingin mengisi penuh pundi-pundi hartanya. Pada suatu hari, seorang warga desa bernama Wei mendekati Ying. Wei bekerja di pabrik farmasi di Hangzhou dan meminta bantuan Ying agar dia bisa memenangkan tender untuk mengisi serta mengambil alih suplai di rumah sakit. Ying tentu saja menerima tawaran tersebut
Karena selain mendapat amplop suap dari pria itu, dia juga akan mendapat untung puluhan juta. Setelah pengalaman itu, Ying menjadi lebih nyaman dalam menerima suap dan bantuan. Dia kembali bekerja sama dengan Wei dan membuat kesepakatan baru, yang kali ini mereka berfokus pada alat kesehatan. Peralatan kesehatan memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dari mereknya. Perbedaan harga tersebut cukup besar, sehingga Ying melihat peluang untuk menghasilkan uang. Ying pun mulai membeli peralatan dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Dengan perbedaan harga yang mencapai 10 kali lipat, selisih harga yang didapatnya kemudian akan masuk ke dalam kantongnya. Selain berbagai cara untuk menghasilkan uang, wanita itu juga dengan mudah mendapatkan uang suap. Saat rumah sakit melakukan perluasan dan mengganti fasilitas medis, pemasok yang ingin memenangkan proyek juga harus memberikan amplop merah berisi uang suap. Tidak hanya pada pemasok, praktik ini juga berlaku pada para pasien. Meskipun nyawa pasien dalam bahaya, Ying tidak akan menanganinya tanpa diberi amplop merah. Ying yang dulunya seorang dokter yang rela berkorban demi pasien, saat itu telah berubah menjadi dokter mata duitan yang hanya fokus pada biaya pengobatan. Anggota keluarga pasien juga diharuskan memberi uang suap sebelum operasi. Bahkan pasien yang hanya ingin melakukan konsultasi harus membayar sejumlah uang untuk mendaftar ke calo yang merupakan pihak ketiga suruhan dari Ying. Hal ini membuat banyak dokter lain serta pasien merasa geram, tetapi Ying tidak mempedulikan hal tersebut. Baginya untuk berada di posisi itu, dengan mengorbankan uang dan kenikmatan sudah sangat sulit, sehingga dia tidak ingin menambah beban pikiran dengan permasalahan orang lain. Dalam masa-masa ini, di saat Ying sedang berjuang mengumpulkan pundi-pundi uang, di saat bersamaan, semakin banyak orang-orang yang melaporkannya atas penyalahgunaan kekuasaan. Karena walaupun dia menghasilkan banyak uang, tetapi banyak dari para dokter serta perawat yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Hingga pada satu hari, 6 orang dokter secara bersamaan menandatangani surat pengaduan yang diserahkan pada pimpinan. Tetapi sayangnya, para pimpinan tidak mengambil tindakan apapun. Selain Ying tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, justru ke-6 dokter tersebutlah yang dituduh telah membuat tuduhan palsu. Setelah kejadian ini, sepak terjang Ying semakin menjadi. Dia tidak lagi merasa takut untuk melakukan korupsi karena selama menjaga hubungan baik dengan atasan, masalahnya tidak akan pernah terungkap. Dan sejak saat itu, Ying pun semakin rajin untuk menghibur para pimpinan dengan kerang rawanya. Dalam setiap kesempatan, setiap kali Ying mendapat pemasukan dalam jumlah besar, dia akan mengambil setengah dari jumlah tersebut. Sedangkan untuk para pimpinan yang hanya mendapat tidak terlalu banyak, tentunya bagi mereka tidak masalah. Karena selain uang, Ying tentunya akan memberi bonus ekstra berupa malam-malam hangat penuh kenikmatan. Pada akhirnya Ying yang merasa semakin tua memutuskan untuk merekrut beberapa dokter muda. Orang-orang pilihannya ini tidak perlu memiliki keterampilan medis yang baik, karena selama mereka bisa menyenangkan pimpinan dan melindungi kepentingan Ying, maka mereka bisa bekerja di rumah sakit. Para pimpinan yang telah menerima suap tentunya akan menyimpan rahasia Ying selama wanita itu bisa menghibur mereka. Menurut seorang perawat, sejak Ying menjadi direktur rumah sakit, kualitas layanan rumah sakit secara keseluruhan tidak hanya menurun, tetapi juga sering terjadi kecelakaan medis. Namun semua insiden selalu berhasil ditutupi karena wanita itu dilindungi oleh pimpinan yang sangat menyukai servis ganti oli serta petik mangga yang diberikan oleh Ying. Tetapi semua kebusukan Ying pada akhirnya terbongkar ketika seorang wanita bernama Nyonya Jiang akan melahirkan sepasang anak kembar. Sebelum operasi, dokter secara terang-terangan meminta uang suap sejumlah 50 juta, yang kemudian uang tersebut dibayarkan oleh pasangan itu. Namun saat operasi, sang dokter yang ditugaskan oleh Ying dengan ceroboh meninggalkan potongan kain kasa di dalam perut si pasien. Pada hari kedua setelah keluar dari rumah sakit, saat Nyonya Jiang akan buang air kecil, wanita itu sangat kaget ketika mengalami pendarahan hebat. Yang saat dibawa kembali ke rumah sakit,
dokter menemukan potongan kain kasa tersebut. Mengetahui hal ini, Jiang dan sang suami menjadi sangat marah dan berkali-kali meminta penjelasan serta tanggung jawab dari pihak rumah sakit, yang lagi-lagi mereka berusaha melindungi Ying selaku penanggung jawab dalam operasi tersebut. Sebagai direktur utama, Ying menjelaskan pada reporter bahwa ketika Nyonya Jiang menjalani proses persalinan, wanita itu sempat mengalami pendarahan hebat. Namun dokter yang bertanggung jawab menangani pasien tiba-tiba meninggalkan ruangan operasi setelah mendapat kabar jika ibunya jatuh pingsan di pasar. Dan karena terburu-buru untuk menjemput ibunya, sang dokter bahkan lupa memberitahu pada dokter lain untuk mengambil alih pekerjaannya. Ketika berita ini muncul ke publik, dengan cepat hal ini menyulut kemarahan netizen, terutama penduduk setempat yang sudah sejak lama tidak puas dengan pelayanan rumah sakit Boai. Dengan adanya insiden kain kasa ini, semua pasien melampiaskan kekecewaan dan mulai memposting serta mengecam rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, beritanya segera menyebar dan membesar. Tidak hanya otoritas yang lebih tinggi yang mulai menyelidiki, bahkan pemerintah pusat ikut turun untuk melakukan investigasi. Dan ketika ini terjadi, semua pimpinan yang selama ini melindungi Ying satu persatu menghilang menyelamatkan diri sendiri dan mengaku tidak mengetahui sepak terjang wanita itu. Tanpa perlindungan dari siapapun, kali ini Ying bagai dihempas ke dasar bumi terdalam. Ketika dilakukan pemeriksaan, kantor Ying menjadi salah satu tempat pencarian utama yang saat penggeledahan, polisi menemukan sekotak besar berisi alat pengaman pria. Sedangkan di rumahnya, dalam setiap pakaian serta mantelnya kembali ditemukan benda yang sama, yang artinya kemanapun wanita itu pergi, dia selalu membawa alat pengaman untuk berjaga-jaga jika seandainya di saat-saat yang tidak terduga, dia harus melakukan happy ending dadakan. Menurut beberapa sumber, pada awalnya Ying tidak pernah menggunakan pengaman saat melakukan happy ending dengan bosnya. Namun satu waktu, ketika salah perhitungan tanggal dan Ying kedapatan hamil, dia pun melenyapkan sang calon bayi. Sejak saat itu, karena kapok, dia pun terbiasa untuk membawa balon-balon pembungkus otong tersebut. Dan kalau ada yang tanya, apa merek, model, rasa, dan ukuran yang dipakai Ying? Jujur saya tidak tahu karena saya tidak ada di sana. Selain kehidupan pribadinya, properti dan rekening rumah sakit juga diperiksa. Yang di sana terdapat banyak ketidakcocokan dengan laporan yang dibuat wanita itu. Akibat kejadian ini, suami Ying yang selama bertahun-tahun menahan malu, pada akhirnya memutuskan untuk menceraikan wanita itu. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2018, Ying terbukti bersalah atas beberapa kejahatan, termasuk keserakahan, kerusakan moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia pun divonis selama 15 tahun penjara tanpa bisa bebas bersyarat. Menurut banyak orang, meskipun dulunya dia adalah seorang dokter yang hebat, namun demi mendapatkan promosi dan kekayaan, dia pun menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk merusak diri sendiri. Dia meningkatkan statusnya dengan mengembangkan hubungan dengan petinggi dan menyediakan layanan seksual. Dia juga menggunakan sumber daya dan kekuasaan rumah sakit untuk mengejar keuntungan pribadi. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.